Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat judul Standar Profesi Fisik. Dengan anggota kelompok, saya Reira Jinar Mauludia. Saya Olivia Yuniar Azhara. Saya Regita Olesyairah. Saya Dilan Mursyid. Selanjutnya yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang. Etika profesi kesehatan berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan selalu ada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Seiring dengan berkas pelayanan kesehatan dan penerapan etika profesi menjadi semakin penting agar hak pasien terlindungi dan kepercayaan masyarakat terjaga. Selanjutnya yaitu 1.2 yaitu tujuan dokumen. Itu menekan pentingnya etika profesi dalam fisioterapi. Selanjutnya menjelaskan landasan hukum dan peraturan kesehatan, prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan tenaga kesehatan, dan memberikan pemahaman tentang nilai dan prinsip etik. Selanjutnya yaitu 1.3 yaitu ruang lingkup etik profesi kesehatan, aktivis, nilai etika, serta dasar hukum di Indonesia. Selanjutnya 1.4 yaitu dasar hukum dan regulasi. Eh, yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengakui fisioterapi sebagai tenaga kesehatan dengan peran promotif hingga rehabilitatif serta menekankan etika dan profesionalisme. Yang kedua yaitu Permen Nomor 65 Tahun 2015. Standar pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu Standar Kompetensi Nasional Fisioterapi dan disusun oleh IFI menjadi acuan pendidikan dan praktik dengan fokus pada profesionalisme dan keterampilan klinis. Selanjutnya yaitu bab 2, nilai, prinsip, dan etika profesi. 2.1 yaitu nilai inti profesi fisioterapi. Yang pertama yaitu sebagai perspektif nasional, profesionalisme luhur, etis disiplin, sadar hukum dan budaya. Yang selanjutnya pengembangan diri sebagai refleks dan belajar seumur hidup. Selanjutnya komunikasi efektif dengan pasien dan mitra kerja. Selanjutnya manajemen informasi. Selanjutnya yaitu ilmiah berdasarkan biomedik dan sosial untuk sosial holistik. Yang kedua yaitu perspektif internasional. Eh, yang pertama akuntabilitas, altruisme, belas kasih, keunggulan, integritas, tugas profesional, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu 2.2, yaitu prinsip etik fisioterapi sebagai otonomi, yaitu hormat keputusan pasien. Yang kedua, jangan membahayakan pasien. Yang ketiga, mengutamakan kebaikan pasien. Yang keempat, berperilaku adil untuk sesama. Yang kelima, yaitu kerahasiaan, yaitu menjaga informasi pasien. Yang keenam, kompetensi. Yang ketujuh, akuntabilitas. Selanjutnya 2.3 yaitu kode etik fisioterapi. Yang pertama, yaitu hak asasi, yaitu hormat martabat dan hak setiap individu. Kepentingan pasien, mengutamakan pasien dan informed consent. Yang rahasiaan.
Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Dan keenam, integritas jujur. Baik, selanjutnya bab 3, standar kompetensi fisioterapis. Yang pertama ada struktur kompetensi nasional, menjamin standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan nasional. Yang kedua ada level kompetensi. Yang pertama ada entry level, mahir, dan spesialis. Lalu ada kompetensi inti fisioterapis. Yang pertama ada asesmen dan diagnosis. Yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan terapi. Dan yang ketiga ada evaluasi dan modifikasi terapi. Selanjutnya ada unit kompetensi dan indikator kinerja. Yang pertama ada perencanaan pelayanan, yang kedua pelaksanaan intervensi, yang ketiga evaluasi dan monitoring, yang keempat komunikasi efektif, yang kelima edukasi pasien. Lalu ada domain kompetensi. Yang pertama ada profesionalisme, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga komunikasi, keempat manajemen, dan yang terakhir evidence based practice. Lalu selanjutnya bab 4, standar kependidikan dan pelatihan fisioterapi di Indonesia. Jenjang pendidikan fisioterapi yang pertama itu ada D3, pendidikan vokasi 3 tahun, durasinya 3 tahun, fokusnya untuk keterampilan dasar dan praktik langsung. Gelarnya itu ada ahli madya fisioterapi, lulusan bekerja sebagai tenaga terampil di fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada S1 atau D4, durasinya 4 tahun, gelarnya S Sarjana Fisioterapis atau STRFT, penguasaan teori dan praktik komprehensif, dan ada siap lanjut ke profesi dan pelayanan kompleks. Yang ketiga ada profesi, itu lanjutan dari S1 atau D4 selama 1 sampai 2 tahun. Gelarnya fisioterapis atau FTR, tujuannya itu kompetensi klinis lengkap dan praktik mandiri, lalu fokusnya pelayanan kesehatan profesional. Lalu yang keempat ada spesialis, fokus bidang tertentu seperti muskuloskeletal, neurologi, dan sebagainya. Ini tuh lanjutan setelah profesi, fokus bidangnya pada muskuloskeletal, neurologi, kardiopulmonal, pediatri, geriatri, tujuannya tangani kasus kompleks dan kembangkan ilmu fisioterapi. Lalu ada kurikulum nasional dan internasional, disusun berdasar standar nasional dan global, menjamin lulusan profesional dan kompeten, pendekatannya ada OBE. Lalu ada struktur kurikulum nasional. Yang pertama ada ilmu dasar, yang kedua modalitas terapi, yang ketiga praktik klinik, dan yang keempat ilmu pendukung. Lalu ada soft skills dan pengembangan diri. Yang pertama ada komunikasi efektif, kerja sama tim, diterapkan di semua jenjang, dan pengembangan diri berkelanjutan. Lalu ada kurikulum internasional fisioterapi. Yang pertama ada pendekatan, ada PBL dan EBP. Lalu yang kedua ada fokus, kompetensi klinis, teknologi dan inovasi terapi, adaptasi global. Dan yang ketiga ada konsep, exercise is medicine, kolaborasi lintas profesi, kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Lalu ada standar kompetensi lulusan fisioterapi, ada profesionalitas bernilai luhur, kesadaran diri dan pengembangan profesional, komunikasi efektif, manajemen informasi, landasan ilmiah, keterampilan fisioterapi, dan pengelolaan pelayanan kesehatan gerak dan fungsi. Lalu ada praktik klinik dan intensif, tujuannya menerapkan teori, ada juga kembangkan keterampilan dan sikap profesional. Lalu yang kedua lokasinya itu ada di rumah sakit, klinik, pusat rehabilitasi, bidang rotasinya itu ada muskuloskeletal, neurologi, dan lain-lain. Lalu ada supervisi dan metode pembelajaran klinik. Yang pertama ada CE, pembimbing, berlisensi dan berpengalaman. Yang kedua evaluasi. Yang ketiga metode pembelajaran klinik. Lalu manfaat praktik klinik dan internship. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan teknis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi efektif, dan etika profesi. Lalu ada internship, menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan menumbuhkan profesionalisme. Lalu ada praktik klinik dan internship. Tantangannya,
Ada fasilitas terbatas, kasus kurang bervariasi, perbedaan standar antar institusi. Lalu ada solusi, pelatihan pembimbing, modul praktik, kolaborasi institusi, dan fasilitas kesehatan. Lalu ada CPD, proses pembelajaran sumber hidup, wajib untuk re-registrasi profesi, menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu ada dasar hukum dan kebijakan CPD, diatur oleh IV dan Kementerian Kesehatan, wajib kumpulkan SKP, pedoman CPD-nya ada jenis, penilaian, dan portofolio. Lalu ada bentuk kegiatan si CPD, seminar, workshop, pelatihan teknis, penelitian dan publikasi ilmiah, pendidikan formal lanjutan, pengabdian masyarakat, pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Penilaian dan portofolio CPD itu kegiatan CPD didokumentasikan dalam portofolio. Digunakan saat re-registrasi, bobot SKP berdasarkan jenis dan durasi kegiatan. Manfaatnya ada meningkatkan kemampuan klinis, EBP, profesionalisme, dampaknya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Lalu tantangannya ada akses terbatas di daerah, biaya dan waktu pelatihan. Solusinya pelatihan daring dan kolaborasi institusi dan organisasi profesi. Baik, selanjutnya ada bab 5, standar registrasi dan lisensi praktik. Persyaratan surat tanda registrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024, kompetensi fisioterapis dan syarat pasal 4 disebutkan bahwa satu fisioterapis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRF. STRF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 tahun. STRF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menurut peraturan terbaru dari Permenkes nomor 83 tahun 2019, pengajuan surat tanda registrasi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi registrasi daring. Dengan persyaratan yang terdiri atas satu, memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, dua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, tiga, memiliki surat keterangan sehat atau sehat fisik atau mental, empat, memiliki surat sumpah atau janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan etika profesi. Yang keenam, pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah. 7, kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia dan paspor bagi warga negara asing. Lalu selanjutnya surat izin praktik. Surat izin praktik fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Surat izin praktik fisioterapi ini hanya didapatkan bila seorang fisioterapi sudah mengurus surat tanda registrasi. Kewajiban memiliki surat izin praktik fisioterapi diatur dalam Permenkes nomor 83 tahun 2019, pasal 6, bahwa fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis yang melakukan Iya. praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPF. Untuk memperoleh SIPF atau SIKF fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dengan melampirkan satu, fotokopi ijazah yang dilegalisir, dua, fotokopi STRF, tiga, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, empat, surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri, lima, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah, 6, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten, atau Kota, atau pejabat yang ditunjuk. 7, rekomendasi dari organisasi profesi. Lalu selanjutnya ada re-registrasi. Registrasi ulang merupakan proses pendaftaran ulang tenaga kesehatan yang telah memiliki surat tanda registrasi sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki surat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Re-registrasi ini dilakukan oleh seorang fisioterapis dalam 5 tahun sekali. Lalu re-registrasi ini bisa dilakukan dengan syarat panjang dan terbagi menjadi beberapa kategori.
Yang pertama, re-registrasi perpanjangan masa berlaku STR. Paling cepat 6 bulan dan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal STR tersebut berakhir. Re-registrasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku STR harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit. 1. Memiliki STR lama. 2. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. 3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. 4. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. 5 telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Dibuktikan dengan pemenuhan syarat satuan kredit profesi. Lalu selanjutnya ada peralihan jenis tenaga kesehatan. Peralihan jenis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang akan beralih dari satu jenis profesi tenaga kesehatan ke jenis tenaga kesehatan yang lain. Persyaratan untuk STR sejenis ini diatur dalam Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 10. Yaitu pertama, pas foto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. 2. Kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing. 3. Memiliki ijazah pendidikan yang sesuai dengan peralihan jenis profesi tenaga kesehatan. 4. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. 5. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. 6. Memiliki surat sumpah atau janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji profesi. Dan terakhir, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Dan terakhir ada jenis peningkatan level kompetensi. Ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang menempuh peningkatan kualifikasi pendidikan kesehatan yang telah memiliki STR. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes nomor 83 tahun 2019, registrasi ulang untuk peningkatan level kompetensi harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit. Yang pertama, pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. 3. Memiliki STR lama. 4. Memiliki ijazah yang sesuai dengan peningkatan level kompetensi tenaga kesehatan. Dan terakhir, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Lalu kewenangan praktik berdasarkan level pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan fisioterapi, maka tingkat kemampuan fisioterapis dapat disesuaikan dengan level kualifikasi kompetensi nasional atau KKI ini sebagai berikut. Yang pertama ada diploma 3 sebagai level 5, level pendidikan sarjana terapan atau sarjana adalah level 6, lalu level pendidikan profesi adalah level 7, pendidikan magister adalah level 8, pendidikan dokter adalah level 9. Pengawasan dan penegakan disiplin. Penegakan disiplin bertujuan untuk membentuk individu yang patuh dan benar. Tindakan ini dilakukan ketika orang atau badan hukum merasa dirugikan oleh tenaga kesehatan. Memungkinkan mereka untuk mengajukan pengaduan. Pelanggaran mencakup penyimpangan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam praktik keprofesian. Pada Permenkes nomor 65 tahun 2015 disebutkan bahwa pihak-pihak yang mengawasi adalah menteri, pemerintah daerah atau profesi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. Pengawasan dilakukan juga dengan pembinaan yang bertujuan untuk menjaga mutu fisioterapis Indonesia. Pengawasan dan penegakan disiplin. Pengaduan terhadap pelanggaran profesi fisioterapi dapat disampaikan secara tertulis atau lisan oleh pengadu atau kuasa pengadu. Penanganan dan investigasi dilakukan oleh Konsil Keterapian Fisik sesuai Perpres nomor 90 tahun 2017, pasal 29 ayat 3. Konsil bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran serta menyusun pedoman penanganan kasus. Majelis mengevaluasi pengaduan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan untuk menentukan kesalahan dan sanksi yang dilaporkan kepada konsil masing-masing. Sesuai Perpres nomor 90 tahun 2017, Menteri dan pemerintah dapat memberikan tindakan administratif kepada fisioterapis yang melanggar. Seperti teguran lisan atau tertulis, pencabutan SIPF dan atau SIKF, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan sanksi dapat diterima atau pelatihan. Nah, sanksi ini dapat diterapkan secara bersamaan. Lalu bab 6 standar pelayanan fisioterapi. Yang pertama adalah proses asesmen dan diagnostik fisioterapi. Asesmen adalah proses interpretasi data pengukuran sesuai kriteria tertentu. Penting dalam fisioterapi untuk memahami kondisi pasien sebelum intervensi.
Proses ini memfasilitasi penelitian dan masukan dari kolega. Asesmen harus memperhatikan persetujuan pasien, berbasis bukti, serta dilakukan secara etis dan kompeten. Tahap ini membantu fisioterapis merencanakan dan mengevaluasi intervensi dengan memahami indikasi dan kontraindikasi. Prosedur penilaian fisioterapi dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Lalu prosedur penilaian fisioterapi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, DBCP mengirimkan rujukan tertulis kepada bagian fisioterapi. Petugas mengirimkan data rujukan untuk didaftarkan. Fisioterapis melakukan evaluasi awal jika ada indikasi terapi dilanjutkan dengan tujuan intervensi dan rencana evaluasi. Informasi perkembangan disampaikan dalam catatan medis. 3. Setelah perkembangan rehabilitasi selesai, fisioterapis memberikan rujukan kepada dokter utama pasien beserta catatan medis dan rekomendasi untuk kelanjutan terapi. Semua langkah dicatat dalam rekam medis yang disimpan selama 5 tahun. Perencanaan dan implementasi intervensi. Bila perencanaan intervensi fisioterapi dilakukan setelah asesmen sesuai Permenkes nomor 65 tahun 2015. Fisioterapis menyusun rencana berdasarkan diagnosis yang mencakup tujuan, modalitas, dan dosis. Melibatkan pasien dan keluarganya, serta tercatat dalam rekam medis. Keberhasilan intervensi diukur dengan terminologi beragam, mencakup kemampuan fungsional dan aktivitas. Dan partisipasi berdasarkan diagnosis fisioterapi. Fisioterapis juga beroperasi di bidang khusus dan kompleks. Perencanaan dan implementasi intervensi mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di berbagai fasilitas kesehatan. Yang pertama, rumah sakit umum menyediakan perawatan menyeluruh untuk pasien dengan gangguan gerak menggunakan strategi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Lalu kedua, puskesmas menawarkan layanan kesehatan terkait gerakan dan fungsi tubuh dengan pendekatan umum, fokus pada pengembangan dan pemeliharaan kesehatan serta pemulihan. Rumah sakit khusus menyediakan layanan untuk gangguan gerak tertentu sesuai kebutuhan rumah sakit. Yang terakhir ada praktek mandiri, memberikan layanan fisioterapi primer dan lanjut dengan pendekatan promotif, preventif, kognitif kepada individu dan kelompok. Evaluasi oleh fisioterapis penting untuk merencanakan intervensi. Ini meliputi keputusan untuk mengakhiri program atau merujuk pasien. Pimpinan fisioterapis menetapkan kredensial dan kesempatan evaluasi. Fisioterapis diharapkan memberikan edukasi dan komunikasi yang efektif. Evaluasi harus menyesuaikan hasil intervensi dengan rencana dan bila ada ketidaksesuaian, fisioterapis harus membuat keputusan profesional sambil menjaga objektivitas dan akuntabilitas. Evaluasi dan dokumentasi. Penyelenggara fisioterapi menekankan pentingnya dokumentasi dalam pelayanan kualitas dan jawaban. Proses itu dicatat dalam rekam medik pasien dan formulir terkait yang dapat diakses oleh profesional kesehatan lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai edukasi dan evaluasi bila ada kasus serupa, serta menjadi bukti bahwa fisioterapis telah melakukan prosedur yang benar, berguna sebagai pembelaan pula jika ada pengaduan. Selanjutnya adalah kolaborasi tim kesehatan. Menurut World Health Organization, kolaborasi tim kesehatan melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Tim ini dapat terdiri dari dokter, perawat, dietitian, fisioterapis, maupun profesi-profesi lainnya. Kolaborasi yang efektif penting untuk perkembangan pasien, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengurangi waktu rawat inap serta biaya rumah sakit. Di Indonesia, kolaborasi dengan fisioterapi diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan sebagai tuntutan dasar bagi fisioterapis untuk mencapai hasil optimal. Fisioterapis media dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain ketika spesialis tidak tersedia. Komunikasi efektif melibatkan pengirim dan penerima yang memahami pesan dengan sama. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 107 Menkes 1077 tahun 2024 tentang kompetensi fisioterapis, fisioterapis diharapkan dapat berinteraksi dengan pasien, mitra kerja, dan masyarakat. Fisioterapis harus mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, berempati dengan menggunakan bahasa yang santun, mendengarkan secara aktif untuk memahami masalah kesehatan.
menyampaikan informasi kesehatan termasuk berita buruk dan persetujuan tindakan secara tepat. Berkomunikasi dengan mitra kerja dapat dan masyarakat mencakup yang pertama, melakukan fisioterapi secara mandiri dan kolaborasi dengan profesi lain. Dua, membangun komunikasi interprofesional dengan diagnosa dan pelayanan kesehatan. Tiga, memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum, perusahaan asuransi, media massa, dan pihak lain jika diperlukan. Empat, berinteraksi dengan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan gerak dan fungsi. Terakhir, melakukan advokasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Bab 7, standar pelayanan fisioterapi. Pengembangan profesi dan penelitian. Badan organisasi dalam fisioterapi memainkan peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi pengembangan profesi ini. Beberapa fungsi utama organisasi profesi fisioterapi adalah: satu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Badan profesi memberikan program berkelanjutan untuk pendidikan dan pelatihan. Dua, sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi dan akreditasi yang diadakan oleh organisasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan standar profesi. Lalu pengembangan etika profesi. Badan profesi fisioterapi menetapkan etika yang harus diikuti oleh anggotanya. Dua, jejaring profesional. Organisasi profesi menyediakan tempat untuk membangun koneksi profesional. Tiga, advokasi dan kebijakan. Fokus pada advokasi dan pengembangan kebijakan yang mendukung praktik fisioterapi. Empat, penelitian dan pengembangan mendukung kegiatan penelitian untuk kemajuan fisioterapi. Manfaat pengembangan profesi melalui organisasi dalam fisioterapi. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan. Dua, peningkatan karir. Tiga, peningkatan pengakuan profesional. Empat, peningkatan standar. Contoh organisasi profesi fisioterapi, yaitu pertama IFI atau Ikatan Fisioterapi Indonesia, World Confederation for Physical Therapy atau WCPT, atau WCPT. Tiga, American Physical Therapy Association atau APTA. Pelatihan workshop dan sertifikasi. Pengembangan kompetensi profesional fisioterapis melibatkan pendidikan formal dan partisipasi dalam pelatihan, workshop, serta program sertifikat sebagai bagian dari Continuing Professional Development atau CPD. Kegiatan ini membantu fisioterapis institusi pendidikan, rumah sakit, dan organisasi profesi seperti Ikatan Fisioterapis Indonesia atau IFI. Dengan materi yang mencakup teknik terapi manual, praktik manual terapis atau COMT, atau Neurodevelopmental Treatment atau NDT, sangat mendukung daya saing dan pengakuan profesi fisioterapi secara global. Partisipasi dalam pelatihan sertifikasi juga berpakaian kepada pasien dan meningkatkan standar keselamatan serta efektivitas intervensi fisioterapi. Selanjutnya adalah partisipasi dalam penelitian klinis dan evidence-based practice. Penelitian klinis dan praktik berbasis bukti atau EBP atau evidence-based practice penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penelitian klinis menguji intervensi medis baru, sedangkan EBP menggunakan bukti ilmiah terbaik untuk keputusan klinis. Dan keputusan klinis, keterlibatan aktif pasien, tenaga kesehatan, dan peneliti adalah komponen kunci dalam proses ini. Partisipasi dalam penelitian klinis penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan hasil yang bermanfaat bagi pasien. Penelitian ini memerlukan keputusan etis dalam rekrutmen peserta, termasuk persetujuan yang diinformasikan dan kesejahteraan mereka. Peran pasien. Pasien dalam penelitian klinis berfungsi sebagai sumber data utama, memberikan informasi tentang efektivitas dan keamanan pengobatan baru. Partisipasi juga mencakup uji coba obat dan terapi alternatif yang harus dilakukan dengan persetujuan yang diinformasikan mengenai risiko dan manfaat. Tantangan dalam partisipasi penelitian klinis mencakup masalah etika, kurangnya pemahaman pasien, dan kesulitan merekrut peserta representatif. Pendekatan sensitif dan komunikasi efektif sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Lalu ada evidence-based practice. Evidence-based practice atau EBP mengintegrasikan bukti dari penelitian klinis dengan pengalaman dan preferensi pasien untuk meningkatkan hasil perawatan menurut Melnick dan Final Overhaul tahun 2018. Penerapannya melibatkan proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi,
mengevaluasi dan mengintegrasikan bukti penelitian untuk pengambilan keputusan. EBP terdiri dari tiga komponen utama, yaitu bukti terbaik, berasal dari penelitian klinis yang berkualitas tinggi, seperti uji coba acak terkontrol atau RCT. Dua, keterampilan klinis, kemampuan praktisi untuk menilai bukti dan mengaplikasikannya pada situasi klinis. Tiga, preferensi pasien, memahami nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dari Johnson and Catherwood tahun 2016. Lalu selanjutnya ada manfaat EBP dalam praktik klinis. Implementasi EBP dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh profesional medis didasarkan pada data yang akurat dan valid. Hal ini juga dapat mengurangi variabilitas dalam perawatan dan memastikan bahwa pasien menerima terapi yang paling efektif. Dari Johnson and Catherwood tahun 2016. Tantangan dalam implementasi EBP. Tantangan utama dalam implementasi EBP adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan tenaga medis. Hubungan antara partisipasi dalam penelitian klinis dan EBP. Partisipasi dalam penelitian klinis memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan praktik berbasis bukti. Data yang diperoleh dari penelitian klinis menjadi dasar bagi praktik berbasis bukti yang mengarah pada perawatan yang lebih baik bagi pasien. Sebaliknya, implementasi EBP juga membutuhkan partisipasi aktif dari pasien dan tenaga kesehatan untuk menciptakan perawatan yang lebih holistik dan efektif. Selanjutnya, publikasi dan kegiatan ilmiah. Publikasi ilmiah dan keterlibatan dalam kegiatan akademis seperti konferensi atau seminar merupakan bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Melalui publikasi, tenaga kesehatan dapat menyampaikan hasil penelitian, pengalaman klinis, dan praktik terbaik kepada komunitas ilmiah yang lebih luas. Kegiatan ini juga berperan dalam meningkatkan visibilitas institusi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam dunia kesehatan. Selanjutnya beberapa penilaian dan penjaminan mutu profesi. Evaluasi kompetensi berkala. Evaluasi kompetensi berkala merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa profesional di bidang akuntansi dan audit memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selalu up to date. Penelitian oleh Rahman Purwa 2021 menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor, yang berarti bahwa peningkatan kompetensi dapat mempengaruhi perilaku yang tidak sesuai standar profesional. Revalidasi kompetensi. Revalidasi kompetensi diperlukan untuk menilai kembali kemampuan profesi secara periodik menurut Cahyati dan Ani 2024. Menerapkan kode etik profesi auditor berperan penting dalam menjaga kualitas audit, yang juga mencakup aspek revalidasi kompetensi untuk memastikan bahwa auditor tetap memenuhi standar profesi yang ditetapkan. Selanjutnya ada peran asosiasi profesi dan KTKI. Asosiasi profesi berperan penting dalam meningkatkan mutu profesionalisme anggotanya melalui penyusunan standar kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi. Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI mengawasi penjaminan mutu profesi tenaga kesehatan, menerapkan kebijakan dan mengelola registrasi. Sinergi antara asosiasi profesi dan KTKI sangat penting untuk membangun sistem penilaian mutu yang kuat dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Audit profesi dan uji etik. Audit profesi dan uji etik dilakukan untuk menilai sejauh mana seseorang profesional mematuhi standar etika dan kompetensi yang berlaku.
Najah Hanafi dan Saputra 2023 mengungkapkan bahwa pelanggaran etika profesi auditor dapat berakibat pada kerugian signifikan sehingga audit profesi dan uji etik menjadi alat penting dalam menjaga integritas profesi. Selanjutnya, bab 9 pelanggaran dan sanksi profesi. Yang pertama, jenis pelanggaran etika dan disiplin. Pelanggaran etika, tindakan yang melanggar nilai norma dan kode etik seperti perilaku dan perilaku tidak pantas. Pelanggaran disiplin, pelanggaran terhadap standar operasional dan hukum seperti praktik tanpa STR atau SIPF. Yang kedua ada prosedur penggunaan pelanggaran. Laporan disampaikan ke MKDFI, verifikasi dan pengumpulan bukti, penetapan putusan dan sanksi, pemberitahuan resmi ke pihak terkait. Terakhir jenis sanksi, ringan, peringatan, pernyataan tidak mengulang. Sedang, praktik diawasi, pembekuan izin sementara. Yang berat, pemutusan pemutusan keanggotaan, pencabutan STR atau SIPF, sanksi bagi PNS, TNI, dan Polri mengikuti aturan institusi masing-masing. Yang terakhir, bab 10 penutup. Kesimpulannya, penjaminan mutu profesi penting untuk menjaga kualitas dan integritas profesi di Indonesia. Evaluasi dan revalidasi kompetensi memastikan profesional memenuhi standar. Asosiasi profesi dan lembaga seperti KTKI berperan vital dalam mengawasi standar. Pelanggaran kode etik harus ditangani secara jelas dan adil untuk menjaga kredibilitas profesi. Rekomendasi yang pertama, peningkatan kesosialisasi dan pendidikan berkelanjutan tentang standar profesi. Kedua, menguatkan sistem evaluasi dan revalidasi kompetensi yang transparan dan objektif. Ketiga, kolaborasi lebih erat antara asosiasi profesi, lembaga pendidikan, dan lembaga berwenang. Keempat, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin profesi. Arah pengembangan standar profesi. Pertama, pengembangan standar profesi harus fokus pada satu, adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kebutuhan pasca kerja. Tiga, integrasi teknologi informasi untuk efisiensi dalam efektivitas. Empat, aspek keberagaman dan inklusivitas agar layanan profesional dapat diakses semua lapisan masyarakat. Kedua, keberlanjutan dan dampak lingkungan dari praktik profesi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian presentasi dari KAPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.